Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Oktiari ini akan menjelaskan topik 5 koneksi antar materi mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang berjudul Pendidikan yang Memerdekakan dari Perspektif Lain. Kesimpulan dan pesan kunci dengan mengaitkan pemahaman dari topik 5 dengan topik 2, 3, dan topik 4. Pesan dan kuncinya adalah didiklah anak sesuai dengan zaman dan kodratnya. Topik 1 mengenai relevansi perjalanan pendidikan Indonesia. Topik 2 pendidikan dan nilai sosial budaya. Topik 3 identitas manusia Indonesia. Topik 4 Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Topik 5 pendidikan yang memerdekakan. Pada topik 1, kita mempelajari perjalanan pendidikan Indonesia. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan kemahiran yang diperlukan untuk memahami dunia di sekitarnya dan membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Pendidikan seperti ini menekankan pada keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan independen yang akan membantu peserta didik untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi dan membuat keputusan yang tepat sesuai dengan nilai-nilai mereka sendiri. Pada topik 2, pendidikan dan nilai sosial budaya. Pendidikan dan nilai-nilai sosial budaya memiliki relevansi yang kuat dan saling terkait dalam aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai identitas yang perlu diwariskan ke anak cucu kita. Nilai tersebut terbentuk dari adanya keberagaman manusia Indonesia yang berasal dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya, hingga kearifan lokal yang digunakan sebagai pemersatu bangsa Indonesia dalam menjemput kemerdekaan. Pada topik 3, kita mempelajari identitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Kemanusiaan Indonesia mencakup nilai jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, genuinitas, diagonalitas, dan berbagai tradisi manusia-manusia Indonesia dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Pada topik 4, Pancasila menjadi fondasi pendidikan Indonesia. Pancasila menjadi pedoman untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang seutuhnya tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Pancasila merupakan dasar filosofis pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama di Indonesia yang berkontribusi bagi satuan hidup berbangsa dalam kemajemukan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pengembangan paradigma pendidikan transformatif untuk melestarikan kemajemukan budaya, agama, ras, dan suku di tengah tantangan dan ancaman terpecahan hidup berbangsa. Pada topik 5, kita mempelajari pendidikan yang memerdekakan. Di sini pendidikan yang memerdekakan peserta didik harus mendapat tuntunan yang disebut sistem Among. Gambaran pendidikan yang memerdekakan peserta didik antara lain: 1. Pembelajaran yang berpihak bagi peserta didik. 2. Memberikan kebebasan pada peserta didik dalam berkarya dan mengembangkan potensinya. 3. Menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yakni mampu mengakomodir semua kebutuhan belajar peserta didik. Pada koneksi antar materi ini, dengan menyadari pentingnya penanaman karakter Pancasila pendidikan di Indonesia saat ini, dalam kurikulumnya memuat profil pelajar Pancasila guna mewujudkan pelajar Indonesia yang dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pada poin koneksi antar materi, dalam usaha mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran abad 21 yang berpusat pada peserta didik, tentunya
perlu peranan pendidik untuk menuntun dan menumbuhkan profil pelajar Pancasila ini. Keteladanan seorang pendidik dalam menjalankan hal tersebut pasti akan dilihat dan dipelajari oleh peserta didik. Pertanyaannya, sejauh mana topik tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21 ini dapat diimplementasikan pada pendidikan nasional dan mitra sekolah mahasiswa secara khusus? Jawabannya, pendidikan yang memerdekakan peserta didik dan berpihak kepada peserta didik sudah diimplementasikan dalam pendidikan nasional dengan menerapkan kurikulum merdeka. Selain itu, di sekolah mitra PPL saya sudah mengimplementasikan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Di sekolah, pendidikan peserta didik melakukan pembelajaran dengan semangat dan dapat belajar leluasa dengan mengembangkan minat, bakat tanpa adanya belenggu. Kesimpulan yang kita pelajari pada topik ini, Indonesia mengalami transformasi pendidikan sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang, termasuk perubahan pendidikan abad 21. Menurut gagasan Ki Hajar Dewantara, meskipun didukung oleh perkembangan teknologi, Indonesia tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan menjaga identitas manusia Indonesia dalam evolusi pendidikan. Pendidikan abad 21 diharapkan memberikan kebebasan, kemandirian, dan kemampuan mengatur kehidupan tanpa tekanan seperti yang diimplementasikan oleh beberapa sekolah yang memerdekakan peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.